Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan yang pasti tetap semangat. Oke, pertemuan kita pertama kali ini kita akan belajar tentang materi bilangan bulat. Ya, materi ini sebenarnya sudah dipelajari ketika SD. Hanya saja di kelas 7 SMP ini kalian lebih memperdalamnya lagi. Ya. Baiklah, untuk pertama kita kali ini bilangan bulatnya itu tentang membandingkan bilangan bulat dan mengurutkannya. Ya, masih ingat bukan? Apa itu bilangan bulat? Ya, tujuannya pembelajaran kali ini yaitu untuk supaya kalian bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Oke. Ayo kita ingat kembali bilangan bulat itu seperti apa sih? Coba diingat-ingat lagi. Ya betul, bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat itu tidak pecahan, juga tidak desimal. Ya, seperti apa bilangan bulat positif? Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian 0 dan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ya, sudah ingat ya? Oke, sekarang mari kita perhatikan garis bilangan di samping. Ya, garis bilangannya kita lihat, kita amati. Oke, di sini ada garis bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0 dan bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Oke, misalkan di sini ada negatif 4 dengan negatif 3. Kita isinya dengan menggunakan lebih dari atau kurang dari. Ya. Negatif 4 berada di sebelah kiri dari negatif 3. Sehingga negatif 4 kurang dari negatif 3. Kemudian ada 5 dengan negatif 1. 5 berada di sebelah kanan dari negatif 1. Berarti dengan kata lain 5 lebih dari negatif 1. Ya. Kemudian contoh lain. 3 lebih dari 2 karena 3 berada di sebelah kanan dari 2. Ingat, semakin ke kanan nilai semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Sehingga 3 lebih dari 2. Negatif 5 kurang dari 3. Ya, mungkin waktu di SD kalian menggunakan kata lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita biasakan pakai lebih dari atau kurang dari. Ya, maknanya sama saja, tapi kita menggunakan lebih dari atau kurang dari. Jadi negatif 5 kurang dari 3 karena negatif 5 berada di sebelah kiri dari 3. 2 lebih dari negatif 7. 2 lebih dari negatif 7 karena 2 berada di sebelah kanan dari negatif 7. Negatif 13 lebih dari negatif 15 karena negatif 13 dulu baru negatif 15. Negatif 13 berada di sebelah kanan dari negatif 15. Mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami loh. Oke. Kemudian bagaimana kita membandingkan antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif? Di sini ada A dan B. Ada beberapa angka penyusunnya A dan B. Mana yang lebih besar, bilangan positif atau bilangan negatif? Jelas, bilangan positif berada di sebelah kanan dari bilangan negatif. Sehingga berapapun angka penyusunnya, maka yang lebih besar adalah bilangan positif daripada bilangan negatif. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Misal di sini ada bilangan bulat
positif R dan bilangan bulat negatif N. Bilangan R ada 10 angka, bilangan N ada 6 angka. R-nya adalah positif, N-nya negatif. R-nya lebih banyak penyusun angkanya daripada N. Mana yang lebih besar? Ayo, mana? Ya, ayo tebak. Oke, kalau sudah ditebak, betul tidak ya? Yang lebih besar adalah yang mana? Bilangan positif R. Karena yang bilangan positif itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Jadi berapapun angka penyusunnya, bilangan positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Ya. Oke, kemudian misalkan ada dua bilangan positif tapi angka penyusunnya berbeda. Misal di sini ada T dan U. T penyusunnya adalah 65438 atau kalau kita bacakan 65.438 dengan U 145. Mana yang lebih besar? Jelas, kalau sama-sama bilangan bulat positif, yang lebih besar adalah yang angka penyusunannya lebih banyak. Sehingga T dan U yang lebih besar adalah yang T, ya. Karena penyusunnya angkanya yang paling banyak dan sama-sama bilangan bulat positif. Oke, kemudian ada lagi, misalkan contoh soal berikutnya. Misalkan ada dua buah bilangan, ya, sama-sama bilangan bulat positif dan angka penyusunnya sama, ya, seperti yang W dan Y. 56798 dan Y-nya 29086. Sama-sama bilangan bulat positif. Angka penyusunnya juga sama. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar kita lihat angka yang paling kiri. Mana yang lebih besar juga angkanya, nilainya yang lebih besar yang mana? Nah, kita lihat yang W. Yang W itu angka pertamanya 5 dan yang Y angka pertamanya 2. Sehingga yang W dan Y itu mempunyai nilai yang lebih besar adalah yang W. Karena tadi itu walaupun sama penyusunnya, kita lihat angka yang ada di paling kiri atau angka pertamanya. 5 lebih besar dari 2. Sehingga bilangan W itu lebih besar dari Y. Nah, kemudian misalkan ada lagi contoh soal berikutnya. Diketahui bilangan bulat positif A dan B masih sama-sama positif. A 9 A B C D E F G H, yang B 3 4 5 A B C D E F. Nah, angka yang paling kiri tidak sama bilangannya dengan angka yang paling kiri yang A tidak sama dengan yang B. Tapi penyusunnya sama. Mana yang lebih besar? Yang A atau yang B? Nah, kita lihat yang paling kiri 9. Yang A paling kirinya 9. Yang B paling kirinya 3. 9 sama 3 lebih besar mana? 9. Sehingga antara A dan B, nilai yang lebih besar adalah yang A. Seperti itu ya. Oke. Membandingkan dua bilangan bulat negatif. Misalkan sekarang bilangan bulat negatif kita bandingkan. Angka penyusunannya berbeda. Misalkan di sini ada M dan N. M negatif 780 dan N negatif 9123. Mana yang lebih besar antara M dan N? Nah, kalau ini dua-duanya bilangan bulat negatif. Lihat angka penyusunnya. Yang pertama, angka penyusunnya ada 3. Yang kedua, angkanya ada 4. Kalau dalam bilangan bulat negatif, yang lebih banyak penyusunnya itu lebih kecil nilainya. Dan lebih sedikit penyusunnya itu lebih besar nilainya. Ya, jadi kalau angkanya banyaknya itu sedikit, maka nilainya lebih besar. Angkanya banyaknya angkanya banyak, maka nilainya lebih
kecil, itu untuk negatif. Sehingga nilai M dan N, mana yang lebih besar nilainya? Yaitu yang M. Karena angka penyusunnya sedikit, cuma 3. Kalau yang N 4, sedangkan dua-duanya sama-sama bilangan bulat negatif. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya anak-anakku. Selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.